Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isram. Semoga saudara-saudara, sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang seputar dunia hukum. Topik kali ini kita akan membahas tentang bolehkah polisi menolak laporan masyarakat. Nah, ya. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa tugas fungsi pokok Polri adalah memberi perlindungan, melakukan pengayoman serta melayani masyarakat. Nah itu, ya. Clear ya, jelas, nggak usah kita perdebatkan lagi. Ya. Terus sebagai kata pengantar diskusi kita kali ini, ya kita akan membahas tentang laporan. Laporan itu apa sih? Siapa yang berhak dalam membuat laporan? Terus kemudian bolehkah polisi atau kepolisian menolak laporan masyarakat? Nah, itu. Baik. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait apa itu laporan, ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulas lagi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP membahas tentang laporan. Pada pasal 1 angka 24 menyebutkan, ini saya bacakan ya. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nah, itu pengertian tentang laporan, ya, dalam KUHAP. Lalu siapa yang berhak untuk membuat laporan atau legal standing? Syarat formil, ya. Siapa? Nah, di sini kita akan jelaskan siapa orang-orang yang berhak membuat laporan itu. Ya. Orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban dugaan telah, sedang, atau akan terjadinya tindak pidana. Itu. Jadi orang yang menyaksikan, melihat, atau korban yang akan membuat laporan kepolisian. Nah, itulah mereka orang-orang yang punya hak. Ya. Terus kemudian, bolehkah kepolisian menolak laporan masyarakat? Nah, sebelum kita membahas ke arah sana, kita simak dulu isi daripada peraturan Kapolri, ya, Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Menyebutkan pada pasal 15 huruf A, nih, setiap anggota Polri dilarang, ini dilarang ya, larangan, menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Nah, terus kemudian ada lagi Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, ini terkait masalah laporan polisi pada pasal 3 ayat 1, ini saya bacakan ya. Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Nah, itu sangat jelas. Kalau kita mengamati atau menyimak isi dari Perkap tersebut, ada terkait Perkap
tahun 2011, Kode Etik Profesi Polri, terus kemudian Perkap 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jadi ya, kita bisa menyimpulkan di situ bahwa anggota Polri, penyelidik atau siapapun itu dalam ruang lingkup kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat, ya. Ini menurut Perkap ya, ini menurut Perkap. Ya, menurut undang-undang. Jadi tidak boleh menolak laporan masyarakat jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa dugaan tindak pidana yang menjadi ruang lingkupnya. Nah, itu tidak boleh ditolak. Lain halnya ketika ada seseorang datang ingin membuat laporan, terus kemudian laporan dan perkara yang hendak ingin dilaporkan merupakan peristiwa perdata, maka kepolisian tentu akan menolak laporan tersebut karena itu bukan ruang lingkupnya, bukan domain mereka untuk menerima laporan atau pengaduan kasus perdata. Tentu dia akan diarahkan untuk ke pengadilan negeri. Silahkan lakukan upaya hukum, entah itu secara litigasi dengan cara melakukan gugatan, entah itu kasusnya perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat terkait kewenangannya selama kasus atau peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana. Nah, itu dia harus menerima. Lain halnya ketika berkas-berkas atau syarat formal, syarat material belum dilengkapi, mungkin bagian piket ya di Reskrim atau SPKT akan menyuruh kembali untuk melengkapi dulu dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan ya, seperti identitas, terus kemudian harus jelas tempat waktu kejadian perkaranya di mana dan uraian kronologisnya harus jelas ya. Nah, kalau itu belum lengkap mungkin bahasanya tidak akan ditolak, tapi tolong dilengkapi dulu. Nah, biasanya kan masyarakat ketika hendak membuat laporan polisi biasanya disuruh pulang dulu atau kembali dulu untuk lengkapi berkas-berkas untuk memenuhi syarat formil dan syarat materialnya. Bukan berarti ditolak selama peristiwa tersebut menyangkut dengan peristiwa pidana, maka kepolisian berhak untuk menerima laporan masyarakat, tidak untuk ditolak ya. Seperti itu. Jadi semoga informasi-informasi ini terus kemudian dapat menambah referensi hukum sahabat-sahabat semua, menambah khazanah keilmuan tentang hukum sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.